Bagaimana dengan imam yang artinya adalah para ulama? Di antara nasihat kita untuk para a'immatil muslimin dari kalangan para ulama tentunya adalah menghormati para ulama. Ya, kita harus mengetahui kedudukan mereka dan bahwasanya mereka adalah warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka. Ya, karena seseorang menjadi pewaris bagi orang lain apabila dia adalah orang yang paling dekat. Ya, ayah kita apabila meninggal, maka yang mewarisi adalah istrinya, ya ibu kita, kemudian anak-anaknya, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan ayah kita. Adapun orang lain maka mereka tidak mewarisi. Beliau mengatakan warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, menunjukkan tentang ketinggian derajat mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang ulama di atas keutamaan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Ya, kita lihat bagaimana bulan meskipun dia cuma satu, tapi cahayanya banyak dimanfaatkan oleh manusia yang ada di bumi ini. Ya, bintang meskipun jumlahnya banyak, ya, tetapi manfaatnya tidak sebanyak manfaat yang kita dapatkan dari bulan. Ya, mereka cahayanya untuk diri sendiri. Demikian pula seorang ulama, maka mereka dengan ilmunya menerangi manusia. Adapun ahli ibadah maka sholatnya untuk dirinya sendiri, puasanya untuk dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan ulama. Dan di dalam hadis yang lain atau dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memohonkan ampun untuk para ulama. Ya, ini adalah keutamaan yang besar. Kita seandainya ada seorang saudara kita mendoakan kita untuk supaya kita diampuni oleh Allah, maka ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi jamaah masjid mendoakan untuk kita, memohonkan ampun untuk kita, semoga diampuni. Di sini para ulama yang mendoakan bukan hanya satu dua orang, tapi seluruh yang ada di langit dan di bumi. Sampai beliau mengatakan hattal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya tidak mengetahuinya kecuali Allah, semuanya memohonkan ampun untuk siapa? Para ulama. Oleh karena itu kita harus mengetahui tentang kedudukan mereka. Dan bukan berarti kita menghormati para ulama kemudian kita gulu, berlebih-lebihan terhadap para ulama. Dan di antara bentuk berlebih-lebihan kepada para ulama adalah ya menganggap mereka maksum, menganggap mereka tidak pernah salah, meyakini bahwasanya apa yang mereka ucapkan pasti benar. Maka ini keyakinan yang keliru, dan tidak maksum kecuali orang yang dijaga oleh Allah seperti para nabi dan juga para rasul. Maka mereka maksum dari dosa-dosa besar. Ya, mereka maksum dari dosa-dosa besar. Adapun kita manusia biasa maka tidak terlepas dari kesalahan, termasuk di antaranya adalah para ulama kita. Jadi kita menghormati mereka, tapi jangan sampai kita meyakini bahwasanya mereka tidak punya salah. Jadi mereka pasti di antara pendapat-pendapat mereka ada yang keliru. Nah, yang benar dari pendapat mereka kita ambil. Adapun pendapat yang keliru yang kita tahu itu bertentangan dengan dalil, maka tidak boleh kita ikuti. Ya, tidak boleh kita ikuti, dan al-haq ya itu lebih berhak untuk diikuti, kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Oleh karena itu para imam dari zaman dahulu sampai sekarang berpesan, ya berpesan jangan sampai ya ta'assub dan juga fanatik kepada mereka. Al-Imam Malik beliau mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Masing-masing diambil pendapatnya dan masing-masing ditolak pendapatnya. Artinya bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang memiliki kuburan ini. Kemudian beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian pula Imam Syafi'i, beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu aw la yahillu lahu ay yad'ah liqauli ahad kainan man kan. Ya, kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya orang yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan seseorang, kainan man kana, siapapun dia. Ya, maka ini adalah termasuk ya nasihat kepada a'immatul muslimin, para ulama kita. Kita menghormati mereka, tetapi tidak boleh kita ghulu dan berlebihan kepada para ulama tersebut.